Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai varietas Ori 212 dan juga tanaman cabai kaliber. Ada beberapa faktor yang harus kita lakukan, yaitu pencegahan busuk buah, pencegahan layu fusarium, kemudian pencegahan busuk pangkal batang, busuk batang, kemudian daunnya pada rontok, dan yang paling menakutkan sekali adalah penyakit patek ataupun antraknosa, teman-teman. Ini yang perlu diantisipasi. Di sini nanti akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami agar tanaman cabai ini masih tetap produktif dan kemudian bebas dari serangan patogen ataupun jamur sehingga membuat tanaman cabai ini terserang penyakit antraknosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai Ori 212, teman-teman, dan alhamdulillah buah-buahnya masih sangat lebat sekali. Kemudian kondisi tanamannya walaupun pada waktu itu terindikasi serangan busuk buah, lalat buah, dan juga ada sebagian yang terserang penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit patek. Dalam situasi menghadapi tanaman cabai yang sedang terserang hama kutu-kutuan, serangan lalat buah, layu fusarium, kemudian serangan penyakit antraknosa, sampai saat ini penyakit antraknosa belum bisa disembuhkan, teman-teman, karena jika sudah terkena biasanya buah itu tetap akan dibuang. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan saya menggunakan fungisida apa, kemudian apa saja yang saya berikan. Langkah-langkah yang kedua adalah penaburan kapur dolomit bisa dilakukan, itu pun tujuannya untuk menjaga pH tanah agar tetap ideal. Yang kedua adalah usahakan bersihkan rumput, daun-daun yang sudah tidak produktif, tujuannya untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan yang terjadi nanti. Biasanya jika semua itu tidak dilakukan, penyepraian menggunakan fungisida dan insektisida pun juga akan menjadi sia-sia, karena bagi kami, pengalaman kami, saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida. Yang saya siapkan fungisida sistemik dan juga fungisida kontak. Tujuannya apa? Di saat tanaman cabai sudah terkena penyakit antraknosa, berikanlah fungisida kontak. Tujuannya untuk mengobati sampai ke akar-akarnya. Kemudian langkah yang kedua, untuk pencegahan gunakanlah fungisida sistemik. Jadi seandainya nanti penyakit antraknosa mau kembali ke buah cabai kita, buah cabai kita sendiri sudah agak kuat karena sudah ada covernya, yaitu fungisida sistemik. Sebenarnya untuk mengantisipasi penyakit antraknosa itu tidak hanya dilakukan penyepraian, tapi sejak dini pun juga harus dilakukan. Jika tanaman cabai perakarannya sehat,
lakukan penaburan kapur dolomit. Jika saya pribadi teman-teman, saya tidak pernah menggunakan pupuk kandang dasaran, hanya SP36, kemudian saya tambahkan ZA, lalu saya tabur menggunakan sekam, tergenangi air dan airnya tidak bisa mengalir. Alhamdulillah, dari 1600 kurang teman-teman, itu sama sekali tidak ada yang layu dan juga tidak ada bercak daun yang membuat tanaman cabai kami pertumbuhannya terganggu. Yang terpenting di lahan becek teman-teman, terus pemberiannya pun juga disesuaikan. Jika terlalu banyak mungkin bisa memancing jamur. Itu juga ada pertanyaan kemarin dari subscriber kami. Saya hanya bisa menjawab lihat hasilnya saja, karena itu cara kami. Dan apapun yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia itu adalah bagian kesibukan kami. Saya dokumentasikan di channel saya Heri Petani Indonesia. Siapa tahu apa yang saya berikan bermanfaat. Alhamdulillah, harga cabai di tempat kami sampai saat ini masih Rp50.000 dari petani teman-teman. Kemudian yang sering saya bilang, jika tanaman cabai sebelum dipindah tanamkan usahakan kocor asam humat power soil, kemudian tambahkan trichoderma hayati, bisa menggunakan anfus, bisa juga menggunakan mycorrhiza, baru dilakukan pindah tanam. Langkah yang kedua sebelum melakukan penanaman tanaman cabai yang harus disiapkan adalah pupuknya dulu, fungisida dan insektisida minimal 2 bahan teman-teman, yaitu inseknya dan fungisidanya. Jangan selalu boros menggunakan fungisida dan juga insektisidanya. Jika melakukan penyepraian walaupun lama, usahakan jangan dilakukan mix teman-teman. Teman-teman bisa cek video-video kami, sudah hampir 4 tahun lahannya ini saja, tapi alhamdulillah tanamannya masih tumbuh secara subur. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, pemanenan tanaman cabai Ori 212. Dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini yang Ori 212 dapat 40 kilo teman-teman. Karena petikan 5 hari pada waktu itu dapat 79 kilo teman-teman. Tanamannya seperti yang teman lihat, tanamannya subur sekali, daunnya hijau, buahnya sangat rapat sekali, menandakan tanaman cabai ini sehat. Mungkin hanya sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Video-video yang kami unggah di channel kami Heri Petani Indonesia adalah berupa tutorial, walaupun pembukaannya pun juga saya lakukan, tapi hanya sebuah tutorial mendokumentasikan sebuah video pengalaman kami saya unggah di channel kami Heri Petani Indonesia. Ini yang saya petik pun juga yang sudah merah dan sudah mulai menguning warna oranye, saya lakukan pemetikan. Kemudian usahakan setelah dilakukan pemetikan 2 kali lakukan penyempraian, pemetikan kelima kali lakukan pemupukan. Usahakan pupuk dilakukan secara ditabur, tujuannya karena tanahnya sudah basah setiap hari diguyur hujan. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, kesehatan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.